Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Kali ini kita akan berbicara tentang karakter Kristus, yaitu kita ambil dari episode kedua. Yang lalu kita bicara tentang hal yang lain, kita akan sekarang bicara tentang hal yang lain, yaitu salah satu karakter, yaitu lemah lembut. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar, menikmati firman-Mu, supaya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh Tuhan mengadopsi sifat-sifat Tuhan dalam hidup kami, supaya Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami, sehingga kami boleh layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan melihat tentang pelajaran yaitu Mega Project Karakter Kristus. Kita bicara hari ini tentang sifat karakter Yesus yang ada dan kita mau adopsi, yaitu lemah lembut. Mengapa saya sebut Mega Project Karakter Kristus? Kita lihat dulu, gereja ada 5 pilar. Ya, tentang saudara, tentang gereja ini. Yaitu pertama, pilar pertama, ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Karena kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Namun ketika Yesus datang membawa Injil, Injil adalah kekuatan Allah. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, yaitu Injil. Dan kemudian kita tahu ajaran-ajaran Yesus itu ada di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Tuhan telah menjadi manusia. Dan dia menjadi teladan bagi kita. Dia telah menyempurnakan. Dia telah membebaskan kita dari dosa dan kutuk. Sehingga kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tapi kita dalam hukum kasih karunia. Bagi mereka yang tidak percaya tetap di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat, siapa yang berdosa, siapa yang melanggar akan dihukum. Tidak ada satupun orang yang lepas dari hukuman itu. Tetapi saudara, puji Tuhan karena kita ini yang harusnya dihukum. Tuhan datang memberikan kasih karunia-Nya, yaitu supaya kita diampuni dosa kita. Oleh karena itu saudara, kita kembali ke ajaran Yesus Kristus. Yang kedua kita yaitu tentang Mega Project Karakter Kristus. Kenapa Mega Project? Karena itu adalah proyek yang terbesar yang gereja lakukan, yaitu karakter Kristus. Gereja boleh punya program memperbesar gereja, boleh. Tetapi yang utama adalah karakter Kristus. Itu harus menjadi mega project-nya. Kemudian pilar ketiga misi. Pilar keempat yaitu pemuridan dan regenerasi. Pilar kelima yaitu diakonia atau kasih. Itulah gereja yang sedang saudara kita ajarkan dan kita terapkan dalam kehidupan berjemaat untuk jemaat keluarga gereja BES. Kita lihat terus. Ada 3 seri pelajaran tentang Mega Project Karakter Kristus. Yaitu kalau kita bicara Senin, kita akan melihat Senin, berarti Senin itu lemah lembut, menghambakan diri, damai. Setelah itu belas kasihan, rajin dan hormat. Setelah itu murah hati, yaitu hari Rabu, disiplin penguasaan diri. Kamis, sabar, ramah, jujur. Jumat, setia, bersyukur, penundukan diri. Sabtu, taat, kasih, berkorban. Minggu, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Kenapa kita katakan bahwa ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Itulah yang pertama kita mau ajarkan jemaat satu persatu. Untuk Senin kita mengadopsi 3 karakter itu untuk dipraktekkan pada hari Senin. Selasa kita adopsi 3 karakter pada hari Selasa, kita praktekkan untuk hari Selasa. Setelah kita lancar mempraktekkan selama 7 hari, dan kemudian kita lancar, akhirnya kita setiap hari bukan lagi 3 karakter, tetapi 21 karakter harus ada di dalam diri kita. Walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi kita sudah mengubahnya, menambah karakter-karakter, dan mengadopsi karakter Kristus. Mengapa saudara? Karena kita sebagai anak-anak Allah.
Karena kita diadopsi oleh Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita diadopsi oleh Yesus, selayaknya saudara sebagai anak-anak Allah. Kita mengadopsi juga sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Jadi itulah yang bagus. Ketika Yesus mengadopsi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah karena diadopsi Yesus, kita mengadopsi sifat Kristus dalam hidup kita. Supaya kita layak, saudara, menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu ada pelajaran hari ini tentang lemah lembut. Yaitu 1 dari 21 karakter. Yaitu yang pada jatuh hari Senin. Tapi saudara nggak usah bicara Seninnya. Tentang lemah lembut. Mari kita lihat selanjutnya. Arti lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus katakan dan ajarkan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar apa? Yaitu karakternya lemah lembut dan rendah hati. Supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan. Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya kita belajar. Dari dia tentang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kita bicara lemah lembutnya dahulu. Lemah lembut dalam bahasa Yunani namanya praus. Ya, lemah lembut dalam bahasa Yunani namanya praus. Bahasa Inggris namanya gentle. Kalau kita lihat gentle itu, saudara, boleh dikatakan, saudara, gentle itu ya lembut. Contohnya kalau mungkin kita minum obat. Obat itu disebutkan gentle untuk mah kita. Berarti itu, saudara, tidak sampai membuat reaksi mah kita untuk berkelebihan. Nah, itulah kalau kita bilang gentle. Gentle itu berarti sesuatu yang lembut. Sesuatu yang tidak menimbulkan reaksi yang jelek. Walaupun apapun selalu dia menerima apapun juga pasti reaksinya bagus lembut. Nah, artinya lemah lembut adalah suatu sikap yang sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah. Bukan kekuatan sendiri, tanpa melawan dan memberontak dalam menghadapi ketidakadilan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kerap kali ketika ketidakadilan itu terjadi, saudara jangan marah. Karena Tuhan mungkin izinkan hal itu terjadi, karena Tuhan ingin pindahkan kita ke satu tempat yang lebih bagus. Atau melalui ketidakadilan itu Tuhan sedang memproses sifat kita. Melalui ketidakadilan atau persoalan itu, Tuhan sedang menyiapkan jalan kepada kita. Tanpa melewati itu, kita tidak menemukan jalan itu. Mungkin kita capek, mungkin kita kesal, kita berdoa, kita puasa, saudara. Terus kita mulai berupaya, nah kita menemukan sesuatu yang baru. Nah, itulah saudara, jadi jangan melihat persoalan, kesulitan, ketidakadilan sebagai musuh. Tetapi kita harus terima dengan gentle, dengan lembut. Tetapi bukan berarti kita cari, saudara, persoalan, kita bukan mencari yang namanya ketidakadilan, bukan. Tetapi kita menerimanya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Jika hal itu terjadi pada kita. Karena kita tidak melihat persoalan itu, tapi kita harus melihat rencana Allah apa yang ada di baliknya. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. 2 Korintus 10 ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kalau saudara lihat ini lemah lembut, Kristus itu lemah lembut. Sehingga dia naik namanya keledai, saudara. Padahal dia raja besar naik keledai. Yaitu lemah lembut. Lihatlah rajamu lemah lembut. Itu juga nubuatan perjanjian lama yang digenapi kemudian oleh Yesus. Yaitu pada perjanjian lama kitab Sakaria. Yang kemudian digenapi oleh Yesus Kristus. Dan juga ramah. Kalau kita bicara ramah, itu ada juga dalam mega project karakter Kristus, yaitu hari Kamis, ramah. Tapi kita tidak bicara ramah, kita bicara lemah lembut. Itu adalah pribadi yang dimiliki oleh Yesus yang perlu kita adopsi. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kenapa Musa dipilih Tuhan? Karena dia punya hati yang lembut luar biasa. Melebihi dari semua manusia. Saudara, hatinya lembut luar biasa.
Saudara, Tuhan mengubah Musa ketika dia memukul seorang pasukan Mesir karena dia tahu dia seorang Ibrani, dan pasukan Mesir ini memukul Ibrani, padahal dia saat itu dijadikan anak sebagai Firaun. Dia memukul karena dia sadar bahwa itu bangsanya dianiaya. Namun kemudian saudara, dia melarikan diri karena diancam. Tetapi selama proses 40 tahun dia ada di padang gurun di Median, dia menikah dengan Sipora, dan kemudian saudara di sana Tuhan mengubah hatinya yang mendengar kekuatan sendiri, yang tergesa-gesa, saudara, orangnya yang beringasan menjadi orang yang lembut hatinya. Baru Tuhan panggil dia kembali untuk memimpin. Mungkin Musa berkata, mengapa waktu aku kuat Tuhan gak pakai aku? Mengapa sekarang aku sudah umur 80 Tuhan pakai aku? Tuhan bukan melihat kekuatan usia, tapi Tuhan ingin melihat hati kita berubah, yaitu lemah lembut. Kita lihat terus. 5 sikap supaya memiliki karakter lemah lembut. 1. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari kita menerima firman yang tertanam di dalam hati kita dengan lemah lembut. Kalau hati kita keras, tidak bisa menerima firman. Kelihatan firman itu mengoreksi kita, membuat kita menjadi sakit telinga, membuat kita tersinggung. Hati kita harus lemah lembut kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menegur kami, supaya kami boleh belajar lebih lemah lembut lagi. Mungkin itu saudara. Ayub 15 ayat 11. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Saudara, Allah pun berbicara dengan penghiburan. Allah menghibur seseorang. Allah itu Tuhan menghibur seseorang. Bahkan dengan perkataan lemah lembut. Walaupun kalau kita melihat ada teguran-teguran di situ, namun dia selalu lemah lembut. Tetapi di antara kelemah lembutan itu, Tuhan juga memberi, jangan melanggar ini ya. Kalau melanggar ini, kamu akan begini, gitu saudara. Tapi Tuhan pada prinsipnya, dia tetap lemah lembut. Tapi tetap ada peraturan. Dan ketika orang mengenal peraturan, ya peraturan itu yang harus ya dihadapinya. Dan segala konsekuensinya. Ketika manusia melanggar peraturan itu, maka Allah turun datang untuk menebus, yaitu konsekuensi peraturan itu, yaitu hukuman. Dan Yesus mati di kayu salib karena hatinya lemah lembut mengasihi kita. Peraturan diberikan supaya kita jangan berbuat dosa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, Tuhan menanggung dosa itu. Sehingga hari ini jangan lagi ada dosa dalam hidup kita. Ibrani 3:15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita lihat terus. Yaitu kedua, menegur dengan lemah lembut. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi saudara, kalau kita lihat ada seorang melakukan satu pelanggaran, maka kita yang rohani harus memimpin orang itu dengan lemah lembut, bukan membentak seperti seorang pimpinan militer atau perusahaan membentak bawahnya. Tapi kita mungkin menegur tapi dengan lemah lembut, bukan hanya menegur, kita juga memimpinnya dengan lemah lembut. Ayo, sudah jangan lakukan lagi ya. Walaupun kita tegur, kamu salah berbuat dosa, Tuhan marah loh. Sekarang saya doakan supaya kamu jangan lakukan lagi ya. Kalau lakukan berbahaya. Ayo kita kembali lagi ke gereja, berdoa lagi, saudara. Tetapi kalau orang itu memang bebal, susah juga, saudara. Susah juga. Pasti Tuhan akan berbuat sesuatu lah. Selama orang itu bisa diselamatkan, pasti Tuhan suruh kita melayani. Tetapi ada kalanya orang itu memang sudah bebal sekali. Pasti Tuhan akan singkirkan dari kita. Ketika kita sudah coba berulang kali, pasti. Saudara, jangan takut, tetap lemah lembut. Jangan berpikir begini, ini bagus nggak? Kalau bagus aku lemah lembut, kalau nggak bagus aku keras. Nggak bisa, saudara. Tetap kita punya karakter itu harus menjadi satu habit. Habit menjadi satu budaya, saudara.
budaya inilah bukan budaya karena sesuatu yaitu kebiasaan, tapi budaya ini karena dibuat oleh firman Allah. Karena kita terus tertanam di gereja. Matius 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, kata Yesus, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kalau ada orang itu bertobat dan menyesal, kita harus memandang dia sebagai orang yang baru bertobat. Seperti orang berdosa yang mau bertobat, kita layani. Tetapi kalau menentang, ya kita tidak bisa marah. Panggil 2-3 orang dulu. Setelah itu diomong lagi, tidak bisa di hadapan jemaat ini loh. Mereka ini lakukan ini terus bagaimana ini? Supaya gereja jangan mengatakan bahwa gereja menyetujui tindakan perbuatan orang ini. Tetapi kalau sampai perbuatan seperti ini, gereja di luar tanggung jawab. Karena ini pribadi dia sendiri. Gereja sudah mengajar, sudah mendidik, tapi belum tentu bisa bagi dia karena dia menolak. Jadi nggak bisa apa-apa. Berarti dia akan di dalam urusan dengan Tuhan sendiri. Kita lihat terus. 3. Melayani dengan lemah lembut. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi kalau orang yang suka melawan, kita layani dengan lemah lembut. Lemah lembut, siapa tahu mereka itu bertobat sehingga dia bisa dibawa kepada kebenaran. Kita anggap saja setiap orang bisa bertobat. Kita anggap saja setiap orang, saudara, mau bertobat. Sehingga kita layani dengan lemah lembut. Jangan takut, karena lemah lembut itu bukan pilihan, saudara, aku enak enggak. Tapi lemah lembut itu adalah satu kebiasaan, karakter yang terlontar dengan sendirinya. Karena sudah menjadi bagian dalam hidup kita dan iman kita. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini saudara ada 5 karakter. Rendah hati, lemah lembut, sabar, kasihmu, dan saling membantu. Dari 5 ini ada 4 yang ada di Mega Project, saudara. Yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Ada semua. Sehingga Mega Project karakter Kristus itu bukan karangan manusia. Memang saya yang menulis, tetapi itu saya tahu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus yang mengatur semuanya. Sehingga gereja ini walaupun apa yang terjadi, tapi kami komitmen kembali kepada ajaran Yesus. Kita punya karakter, kita harus misi, kita harus pemuritan, kita harus regenerasi, dan kita harus diakonia, punya kasih kepada sesama kita. Kita lihat terus. Keempat, dalam pergaulan setiap hari harus lemah lembut. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 4 dikatakan perhiasan hidup kita bukan lagi emas perak, saudara. Tetapi itu boleh, pakaian mewah, mahal, murah, boleh setiap orang sesuai dengan kemampuan. Tetapi orang mampu atau tidak mampu, ada hal yang murah yang tidak perlu kita bayar dengan uang. Yaitu saudara tentang lemah lembut. Roh kita harus menjadi lemah lembut, saudara. Itu nggak perlu kita bayar, tapi itu satu proses. Kita harus mau, yaitu firman Allah untuk menguasai hidup kita. Titus pasal 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini gereja punya penyakit selalu bertengkar, selisih paham, tersinggung, iri hati, saudara. Itu gereja selalu begitu. Sehingga dikatakan dalam Titus pasal 3:2 ini supaya kita ramah dan lemah lembut. Belajar di gereja itu ramah. Itu ada di Mega Project. Hari Kamis ramah. Ramah. Supaya jangan tersinggung, jangan menyinggung orang, jangan berkelahi, jangan berkata-kata kasar. Nerima orang dengan ramah.
dan lemah lembut. Itu penting. Kita lihat terus. Yang kelima, lemah lembut dalam perkataan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara, kalau kita mau ngomong sama seseorang, mau menegur, mau bicara, ingat, lemah lembut, jangan kasar, jangan pedas. Banyak orang hatinya baik, tapi mulutnya pedas, saudara. Nah, bukan berarti kalau gitu hati kita kotor, Pak, mulut kita lemah lembut, tidak bisa. Hati yang benar harus mengeluarkan buah yang benar. Hati yang kotor akan mengeluarkan buah yang kotor. Tapi orang benar kenapa mengeluarkan buah yang kotor? Karena dia tidak sinkron. Karena firman Allah tidak mengubah dia. Firman Allah, saudara, hanya membuat dia menjadi orang percaya. Sehingga dia terbeban untuk menolong orang, untuk melayani Tuhan. Namun saudara, hatinya belum bisa bersikap lemah lembut menjadi berkat. Sehingga firman itu hanya satu, saudara, pelayanan. Bukan satu sikap hidup yang benar. Kita lihat terus 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh kepada Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di sini kita disuruh siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Sehingga saudara, kita harus menjawabnya dengan lemah lembut dan hormat kepada banyak orang. Hormat itu juga ada dalam mega project. Saudara, kalau kita lihat itu pada hari Selasa yang harus dipraktekkan, yaitu ada kata hormat. Menghormati orang tua, menghormati saudara pemimpin, menghormati sesama, dan tentunya juga dengan sikap lemah lembut. Lemah lembut kalau kita ngomongnya baik, tapi tidak menghormati, nggak bisa. Makanya terutama kita bicara tentang lemah lembut dulu, supaya kita belajar untuk bisa menghormati orang lain. 1 Korintus 4 ayat 20-21. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Itu Paulus katakan kepada jemaat Korintus, bahwa kerajaan Allah itu bukan dari cuma kata-kata, tapi kuasa. Sehingga Paulus berkata, apa aku datang dengan keras gitu? Apakah dengan kasih atau dengan hati yang lemah lembut, saudara? Berarti Paulus tahu dia punya hati yang lemah lembut penuh dengan kasih. Tetapi mungkin orang ingin memaksa dia untuk bertindak seperti teguran keras. Sehingga dia berkata, sebenarnya aku nggak mau bertindak seperti itu. Jadi jangan paksa aku. Masa aku harus datang kepada kamu dengan perkataan yang teguran yang keras? Seharusnya kan dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut. Ayo bertobat, istilahnya begitu, saudara. Sehingga hari ini, saudara, jangan sampai pendeta, pemimpin, orang tua kita berkata cukup keras. Karena kita terus tidak mau untuk mendengarkan baik-baik. Kita lihat terus. Berkat rohani bagi orang yang lemah lembut. Berkat rohani bagi orang yang lemah lembut. 1. Mendapat pembelaan dari Allah. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3, tadi kita sudah singgung. Bilangan 12 ayat 6-8. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu saudara, jadi penglihatan dan mimpi Tuhan akan bicara kepada orang-orang, termasuk dengan firman Allah, termasuk melalui orang-orang tertentu. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Allah. Mengapakah kamu
tidak takut mengatai hambaku Musa. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada para nabi melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Tetapi kepada Musa dia terus terang, dia berbicara langsung. Sehingga saudara, kalau kita lihat ini, kebanyakan penglihatan dan mimpi itu berupa teka-teki. Sehingga ketika kita mendapatkan dari Tuhan mimpi atau penglihatan, itu teka-teki. Tidak mungkin kita bisa langsung menyampaikannya. Kita perlu hikmat Tuhan dan Roh Kudus. Yusuf juga bisa menafsirkan, tapi dapat hikmat yang luar biasa. Daniel bisa menafsirkan karena dapat hikmat luar biasa. Jangan salah menafsirkannya, saudara. Dari Tuhan harus minta hikmat dari Tuhan. Bahkan dikatakan, saudara, supaya kita ini belajar ya, setia. Seperti Musa, saudara. Setia. Padahal kata setia itu salah satu karakter Kristus yang ada juga di Mega Project. Yaitu setia. Itu hari Jumat. Kita lihat selanjutnya. Mendapat pembelaan dari Allah. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut dikatakan firman Allah berbahagia. Mengapa banyak orang Kristen tidak berbahagia? Karena tidak lemah lembut. Salah satunya lemah lembut, kalau kita lemah lembut, kita berbahagia. Kenapa? Kita memiliki bumi, nggak ada musuh. Dimanapun lemah lembut, saudara. Kita memiliki bumi, rasanya bumi ini, saudara, rasanya kita bisa kemana saja kita bisa nikmati. Walaupun itu fana. Tetapi kalau kita sering bermusuhan, hati kita keras, di mana-mana ada ancaman. Kita lihat terus ayatnya. Memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, memiliki bumi bukan berarti saudara kita bisa ngambil bumi semua. Maksudnya memiliki bumi itu berarti kita tinggal sejahtera di bumi. Kita bisa menikmati rumah kita di bumi. Selama di bumi kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Makanan, minuman, anak, keluarga. Terlebih pelayanan. Melayani firman Allah. Beribadah, berdoa, membaca firman. Itu kita harus bisa menikmati. Itu ada di bumi. Kalau kita di surga, saudara, sudah tidak bicara lagi tentang hal-hal yang ada di bumi. Yaitu di surga semuanya orang lemah lembut semuanya karena sudah tersaring di situ. Karena di situ sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada tantangan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah. Kenapa orang tidak bisa lemah lembut hatinya? Karena ada kekhawatiran, ada perasaan pusing, ada perasaan yang tertekan sehingga dia kemudian terlontar kata. Ketika karena dia tertekan terus-menerus, kekhawatiran terus-menerus, jadilah hatinya menjadi keras. Tetapi kalau orang itu hilang kekhawatirannya, kalau orang itu melenyapkan segala ketakutannya, dan saya yakin, maka saudara, kita memiliki bumi. Karena kita punya hati yang lemah lembut. Marilah kita jangan lama-lama lagi, saudara. Hati kita harus lemah lembut. Kenapa Tuhan memilih Musa? Karena hatinya lembut. Mari kita lihat selanjutnya, yaitu ketiga. Diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Yang lain dari kelemah lembutan. Dikatakan siapa yang bijak dan berbudi? Banyak orang saudara nggak bijak, nggak budi. Kalau orang yang mau bijak dan berbudi, dia harus memulai hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya dinyatakan melalui hikmat dan hikmat yang lahir dari lemah lembut. Hikmatnya itu lahir dari lemah lembut. Jangan hikmatnya, oh kalau gitu aku akan mendapatkan ini dengan cara menekan orang. Itu tidak boleh saudara. Pasti kalau aku menekan orang aku berhasil. Kalau gitu aku nggak bisa menekan karena aku orang Kristen. Gimana ya? Oh bagus, aku nggak usah menekan sekarang. Orang itu sekarang tak kasih bonus, kasih peraturan. Kalau maju dapat bonus. Kalau rajin dapat tambahan. Kalau enggak hilang tambahan. Bahkan ada juga yang namanya pengurangan sampai mungkin skorsing atau pemecatan dan sebagainya. Nah ini akhirnya dari lemah lembut. Sehingga dia tidak menimbulkan masalah. Di dalam pelayanan juga sama.
Kita harus punya hikmat yang lemah lembut. Tanpa menegur dari mimbar. Saudara-saudara, ini ada yang salah. Nggak boleh, saudara. Kita harus memulai sesuatu itu dengan lemah lembut. Hikmat yang lemah lembut, kita harus minta hikmat Tuhan. Bagaimana menyelesaikan persoalan, menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut tanpa kasar. Kalau kasar itu biasanya emosi. Dan kita tidak lepas dari emosi. Inilah saudara pelajaran tentang karakter Kristus, yaitu lemah lembut. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar pelajaran ini boleh melekat dalam hati kami, menyadarkan kami betapa pentingnya lemah lembut, karena Engkau mengajar supaya kami belajar kepada Engkau yang lemah lembut. Seperti Musa yang juga hatinya lembut. Dan orang yang lembut memiliki di bumi. Dan orang yang bijaksana dan yang berbudi luhur akan menyatakan perbuatan baiknya melalui hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Biar kami melayani berkata-kata hidup dalam lemah lembut, sabar, rendah hati, dan termasuk Tuhan setia dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.